Hai, apa kabar semua? And this is Alessandro Mulia from Randomness Personified. And don't go anywhere, because here, in this podcast, you'll be in for experience. Sedikit intro mengenai episode kali ini. Tired from work. Kita semua pernah mengalami fase ini. Capek dalam pekerjaan adalah suatu yang biasa. Dan semua, I'm not going to stress this enough, semua orang mengalami. So but the questions, mengapa itu bisa terjadi? Apa sebenarnya solusinya? Dan apa cara untuk diam-diam melakukannya? Jangan capek untuk episode podcast yang satu ini. Pernah capek dalam kerja? Tentu saja, semua orang mengalaminya. Seberapapun ambisius kamu, seberapa kerennya pekerjaan kamu, seberapa excitednya kamu untuk mulai menapaki karirmu, seberapa kamu merasa bahwa pekerjaan ini tidak akan membuatmu capek. Nyatanya nggak kayak gitu. Nyatanya adalah semua orang akan capek dalam pekerjaannya. Dan itu wajar. Itu wajar. Yang tidak wajar adalah capek terus-menerus atau capek bahkan saat tidak bekerja. Something adalah waktu di kantor capek, pulang kan di rumah tetap capek, setelah tidur tetap capek, malam capek, sebelum berangkat kantor tetap capek. Itu tidak wajar, itu saja. Tapi kalau capek yang occasional, capek yang terkadang datang adalah capek yang wajar gitu. Semisal kayak kita habis kerja berat gitu, atau kita lembur mempersiapkan presentasi dan sebagainya, dan kita capek the day after that, or ketika kita bikin tugas gitu yang harus begadang semalaman, etc. Untuk hal-hal seperti itu menurutku wajar aja capek. Dan ini relevan ke semua pekerjaan yang lain. Semua pekerjaan apapun itu, betapapun kita mikir kayak, aku juga pernah mikir kayak kita ngelihat pekerjaan X gitu, dan kayak, alah pekerjaan X ini loh gampang, anak SD juga bisa. Trust me, begitu aku tahu pekerjaannya, atau at least lah aku ngeliat di YouTube, ternyata pekerjaannya nggak segampang itu. Dan juga untuk pekerjaan-pekerjaan lainnya, di mana-mana yang namanya bekerja itu tidak gampang. Dan karena aku kurang tahu mengenai pekerjaan-pekerjaan di luar ekspertisku, aku akan mulai dengan contoh yang paling dekat. Menjalani podcast. Nggak usah jauh-jauh, menjalani podcast saja ada capeknya. Mulai dari mikirin topik ya minggu, terus habis mikirin topik aku scripting, aku pilah-pilah gitu what I could say to the audience, what I don't have to say to the audience, and actually recording the episode, post editing di Premiere, adding opening, ending, belum segmenting sekarang, tapi mungkin di masa depan ya. Di masa depan mungkin kayak podcast ini akan menjadi podcast 2 jam yang penuh dengan obrolan, amin. Tapi untuk sekarang segmenting biasa berpikir nggak dulu, belum butuh. Lalu finalisasi sebelum publish, dan semua langkah-langkah itu capek gitu. Every job, everything has its tiredness level, dan I think it's kind of like giving an insider info ya, kalau kalian mau nge-podcast dan sebagainya. Jadi kayak awalnya cari topik, terus recording pun kadang awal-awal orang juga bakal kayak nggak sekali take jalan, pasti akan ada beberapa kali recording dan sebagainya. Ini normal. Dan aku bisa bilang kayak gini, proses yang barusan aku jelasin itu kurang lebih sama untuk pekerjaan-pekerjaan kreatif lainnya.
Kalian mungkin mikir gitu kayak, oh sekali tag nggak mungkin jadi. Ini kan sama aja kayak bikin film atau bikin iklan atau desain grafis, which you would be right. Kebanyakan pekerjaan yang kurang lebih relevan dengan bidang kreatif ini, aku selalu menyadari awal-awalnya tuh kayak cari sketchingnya, kira-kira gambaran kasarnya dari apa yang mau bikin. Terus mau bikin, setelah kamu bikin pun masih kamu edit, finalisasi dan sebagainya, lalu jadi. Dan itu adalah hal yang bisa diaplikasikan di banyak hal ya. Mungkin nggak cuma desain grafis, tapi nggak tahu yang lainnya. But this is the pipeline untuk banyak pekerjaan desain grafis. Oke, aku ngebaca tentang pekerjaan desain grafis. Intinya adalah semua orang bisa capek. Pekerjaan ini mencapekkan. Aku sebenarnya kurang tahu capek dalam pekerjaan di luar bidang kreatif, kecuali di beberapa pekerjaan yang pernah aku ambil. Tapi untuk yang lainnya aku nggak akan berasumsi. Tapi untuk yang aku pernah, semisal aku pernah jadi staff foto booth. Dan capeknya staff foto booth itu saat ngangkat boothnya ke venue. Nggak cuman boothnya kan. Biasanya ada kayak box gede gitu yang isinya kamera, kabel, lighting, dan juga prop-prop lainnya itu. Nyiapin semuanya mulai dari lightingnya dinyalain, terus dinyalain, laptopnya dihubungin ke kamera, lalu lightingnya dicoba bagus enggak, view-nya, brightness, butuh payung atau enggak gitu. Lalu kalau sudah di ACC dan fix, kita bantuin orang-orang buat foto dan printnya dan sebagainya. Lalu selesai, ngepak barang pulang. Biasanya kalau aku dulu kerja foto booth tuh biasanya pergi sore pulang larut malam. Always has been like that. Capek, iya. But yeah, back again that's work. Dan menjadi front runner tuh menurutku udah kayak gitu sih ya. Udah sepaket dengan ngadepin orang gitu. Kalau dalam foto booth kan ngadepin orang buat foto gitu, atau yang minta print, sudah belum mas ngeprint berapa dan sebagainya. Kalau foto kayak kurang kiri, kurang kanan, satu pose formal, satu pose bebas, sebagainya. Kalau front runner itu selalu menghadapi orang-orang yang menjadi user. I don't know if it's right or wrong, tapi ini adalah ide yang baru saja terlintas di kepala aku. So I'm sorry if it turned out wrong. Tapi memang mungkin kurang lebih begitu ya menurutku. Kinda the same saat aku pernah jadi marketing. Kalau kamu desain grafis, kamu akan banyak sekali berhubungan dengan bidang marketing ya. Politeness always comes first. Suatu yang jarang terjadi kalau kamu desainer grafis, karena ya mostly aku cuman jawab ke supervisor atau manajerku. Dan menurutku pribadi, it was actually easier than talk directly to the user. Nah kayak front runner tuh yang ngomong langsung ke user gitu, kayak marketingnya, foto boothnya dan sebagainya gitu. Tapi bukan berarti karena desainer grafis gak ngomong langsung sama orang serta merta membuat pekerjaan mereka lebih gampang. Enggak juga. Ini sedikit disclaimer ya. Ini sebenarnya masalah preferensi aja sih. Kalau kamu suka ngadepin orang, kalau kamu supel dan sebagainya, it might be a good thing. Kalau kamu mau jadi marketing, sales, supervisor marketing, terus kayak nggak tahu apakah kamu ngurusi toko online tuh dan balas di chat tuh disebut front runner atau enggak, I have no idea. Tapi aku baru nyadar kalau jadi admin all shop tuh juga capek. Iya kan, kayak dropshipnya terus harus selalu standby buat balesin chat, terus ngirimin barangnya dan sebagainya. Semakin kita ngelihat pekerjaan orang lain gitu, dan kayak kita berpikir sebentar gitu untuk memikirkan kayak sebenarnya apa sih yang orang ini benar-benar lakukan di pekerjaannya. Lalu kita akan benar-benar berpikir kalau sebenarnya pekerjaan itu nggak segampang itu.
Aku selalu menjadi korban pemikiran cepat ini berkali-kali. Malah pekerjaan itu lo gampang, aku juga bisa. Ternyata, nyata nggak seperti itu. But yeah, that's the thing. Dan pekerjaan memang beda-beda kayak yang aku bilang tadi. Front runner, back. Ada yang nggak harus ngadepin orang dan sebagainya. Each job have their own weakness and strength. And threats and opportunity, I guess. Seperti analisa suatu pada umumnya kan, kayak SWOT itu. Setiap pekerjaan punya kadar capeknya di masing-masing. Kalau kamu adalah seorang front runner, kamu mungkin capek ngadepi orang yang kayak gini dan kayak gitu. Aku hanya banget melihat ya, bukan menghadapi, melihat staff marketing tuh yang kayak mereka tuh frustasi karena mereka tidak bisa menjawab klien dengan jawaban yang memuaskan kedua belah pihak. Kurang lebih seperti itu. Desainer grafis, kalau aku biasanya capek kalau harus menghadapi banyak banget revisi dari atasan yang berbeda-beda. Capek. Kadang satu atasan bilang mau biru, yang satunya bilang mau merah, terus fixnya warna kuning. Jadi kayak kalau dilihat baik-baik itu kan 3 kali kerja, biru, merah, kuning. If everyone could have agreed to kuning gitu, dari awal kuning, nggak usah banyak-banyak revisi dan semua orang senang karena cepat ya kan, dan langsung jadi. But yeah, that's one of the bummer thing about being graphic designer, I guess. Semua pekerjaan punya sendiri-sendiri. Jadi kita udah ngomongin panjang lebar, tinggi dan dalam mengenai capeknya kerja. Minimal ya capeknya kerja dari yang aku tahu lah. Aku bisa berasumsi dan aku mohon maaf apabila ini salah ya. Mungkin trader tuh capek kerjanya ngelihat valuta yang naik turun dan dia bingung harus hold atau sell, kind of like that. Dan seorang musisi juga pasti capek kalau sering tur keluar kota gitu, baru baru tampil selesai langsung ke hotel, keluar kota lagi, selesai hotel, keluar kota lagi, capek rasanya kayak gitu. Aku nggak mau berasumsi, tapi dari kacamata orang awam ya, menurutku capek kok kayak gitu. Ada banyak capek yang berbeda-beda di pekerjaan yang berbeda-beda. So insight-nya, oke, semua orang capek dalam bekerja, and it's a natural thing to have it. Seperti yang aku katakan berkali-kali, mungkin udah kayak 10 kali kalau tak hitung, semua orang capek dalam bekerja. Tapi yang terpenting adalah bagaimana cara mengatasinya. Apa yang menyebabkan capek itu sendiri dalam konteks tempat bekerja. Dan dengan mengutip salah satu artikel dari sehatki.com, penyebab kelelahan bekerja adalah 1. Tekanan waktu. Seorang yang memiliki pekerjaan dengan tekanan waktu cenderung mengalami kelelahan kerja. Which I would say kayak orang yang punya tight deadline. Atau in the description of today's vacancy adalah fast-paced working environment, things like that, ya kan. Kayak posisi dia minta A dan harus selesai 2 jam lagi, dimana kamu tahu ini nggak mungkin bisa selesai 3 jam. It puts a burden on your head, ya kan. Ini membuat kamu capek secara mental dan juga secara fisik kan. Siapa yang bisa kerja cepet-cepet? Kalau kita bisa pergi ke minimarket dengan jalan atau dengan lari, konteksnya tuh akan sangat berbeda dalam hal capek. Aku tidak bisa menemukan analogi yang lebih sesuai ya, tapi kurang lebih kayak gitu. Kalau orang terburu-buru, capeknya kena. Yang pertama, tekanan waktu. Yang kedua adalah kurangnya komunikasi dan dukungan dari atasan. Pegawai yang merasa didukung oleh atasannya memiliki resiko 70% lebih kecil mengalami kelelahan kerja. And I can vouch for that. It is
extremely helpful kalau kita punya atasan yang suportif di tempat kerja. Kalau kita memiliki atasan yang kayak, in my instance ya, in my experience, kalau mereka nggak tahu proses desain itu seperti apa dan mereka nggak ngerespek itu, it would be so much harder. Kalau mereka bilang, "Halah ini loh, tinggal ubah ke sini, tinggal ubah ke situ, tinggal ini. Kamu bisa kan? Aku yakin kamu bisa." It is actually more of a mission impossible for me than kayak kamu actually motivating me to do my job sih ya. Itu atasan exhibit 1. Atasan exhibit 2 tuh atasan yang, "Oh ya nggak apa-apa, kamu kerjain kayak gini. Aku percaya sama kamu kok dan dengan desainmu." Atasan kayak gini, ini ada. Dan dengan atasan yang contoh satu tadi, mereka berdua permisalan sama-sama memberikan aku deadline waktu yang sama, 2 jam untuk membuat poster. Aku akan lebih nyaman, akan lebih cepat, akan lebih bagus hasilnya jika dihadapkan dengan atasan nomor 2 yang mempercayakan aku dengan hasilnya dan dengan ekspertisku dalam menangani sesuatu. Itu adalah pentingnya punya atasan yang baik. Jadi kalau kalian lihat banyak banget mungkin thread di Twitter atau post di LinkedIn tentang pentingnya seorang atasan yang baik, in which this case mungkin kind, understanding, honest, rajin menabung, aku rasa. Tapi punya atasan yang baik really makes all the difference in your work. Jadi kalau kamu capek, mungkin mungkin aku juga harus intervensi diri. Kita mungkin juga harus lihat apakah alasannya atasan kita, karena mungkin saja. Yang ketiga adalah kurangnya kejelasan tugas kerja. Ketika tugas kerja yang diberikan terus berubah-ubah, maka pegawai dapat menjadi kelelahan karena terus mencari tahu apa yang harus dilakukan. Atau yang aku akan bilang dalam bidangku adalah seorang pegawai palu gada. Palu gada adalah apa lu sedia gua ada. Apa lu minta gua ada. Jadi mostly dalam kasusku adalah seorang desainer grafis. Tapi harus mampu video, harus mampu 3D, dan dia harus mampu content writing. He has to be fluent in English, Mandarin, Hangul mungkin. Dia juga harus bisa ini. Dia harus bisa hardware, dia harus ngerti ini dan itu. Itu adalah pegawai palu gada. Jadi kayak di kantor tuh kerjaannya ngurusin segala sesuatu. Bahkan yang nggak diurusin juga gitu. I think it's quite a trend. I don't want to say it, tapi it's quite a trend nowadays untuk kantor menyewa pegawai seperti itu ya kan, apalagi setelah mereka tahu kalau oh kamu punya skill yang aku belum tahu gitu. Terus tiba-tiba kamu diminta itu untuk setiap hari gitu. So you have to be careful with what you say and what you do in the office. It might be stressful for you later. Yeah, it might be stressful for you later. Di awal-awal karir aku seringkali dimandikan oleh pujian dengan, ya nggak apa-apa, kamu kan belajar. Dan saat I was not studying but I was working the hell out of my job gitu. Bahkan kayak seharusnya aku pulang jam 5, terus aku pulang jam 9 gitu. Dan salah satu atasanku berkata kayak, nggak apa-apa, kamu kan belajar, kedepannya kamu tahu. Tapi jam 5 kalau aku selesai, aku bisa balik rumah dan aku bisa menggunakan jatah waktuku sampai jam 9 tuh untuk actually belajar di rumah, mungkin melakukan apa yang aku sukai dan sebagainya gitu. Nobody should stay work up late. Nggak ada pegawai yang boleh lembur terus-terusan, digenjot setengah mati hanya untuk urusan kantor yang kayak besok juga urusannya sama itu. Jadi kurangnya kejelasan tugas kerja adalah suatu yang serius. Lebih serius dari yang sebelum-sebelumnya kalau menurutku ya. Ini nggak dijelasin di artikelnya tapi menurutku. Karena tugas kerja itu suatu yang mutlak. Kamu mungkin bisa kerja dengan satu atasan atau 50 atasan dari berbagai
director and management dan sebagainya. Tapi tugas kerja tuh pasti ada, dan sedikit banyaknya itu dipengaruhi dari kurangnya atau jelasnya tugas kerja itu sendiri. So this is important. I think you have to figure it out. Kalau kita, mungkin aku juga akan intervensi diri. Kalau kita mungkin stresnya dari sini. Dan yang keempat adalah beban kerja yang tidak terkelola. Saat beban kerja terasa tak terkendali, maka tentu saja pegawai bisa merasa putus asa. Ini bisa dibilang manifestasi dari poin-poin sebelumnya, ya kan. Kalau kita mempunyai tekanan waktu, kurang komunikasi dengan atasan, kurangnya kejelasan tugas kerja, it might or might not akan menjurus ke beban kerja yang tak terkelola. Entah karena tekanan waktu gitu, jadi kita nggak kerjain karena kita stres gitu, dan akan menjadi semakin menumpuk, atau atasan kita tidak suportif dan akhirnya kita nggak bisa bekerja dengan baik, atau revisinya banyak banget, jadi beban kerjanya semakin tidak terkelola, atau kurangnya kejelasan tugas kerja sampai kita sendiri nggak tahu job desk apa yang kita kerjain. This is the worst case scenario. Tapi beban kerja yang tak terkelola adalah suatu hal yang lebih mengarah ke mental. I have been there, dan it doesn't matter kamu pakai sticky notes, kamu pakai Trello, kamu pakai aplikasi ini dan itu, kalau sumbernya adalah kayak overburden by your work, kita harus segera ngomong ke atasan kalau ini banyak banget and I can't do this gitu. Dan terkadang atasan tuh juga in a good way nggak tahu gitu kalau itu sebenarnya yang kita hadapi tiap hari. Jadi kayak, oh maaf ya, aku nggak tahu banget kalau ternyata beban kerjamu sebanyak itu. Itu adalah contoh manajer yang baik, ya kan? Jadi it's always good to say to your superior apa yang sebenarnya kamu kerjain, dan sebenarnya kenapa bisa banyak dan sebagainya, bla 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 bla. Komunikasi adalah kuncinya. Dan kalau kita udah tahu gitu kalau bosnya baik, ya kan, mungkin beban kerjanya akan didelegasikan ke orang lain atau dia cover sendiri. Kalau bosnya jelek dan bilang kayak hal-hal yang tidak suportif terhadap kamu, itu akan menjadi alasan untuk kelelahan di tempat kerja selanjutnya. So, yeah, I'm just saying that you should be wise about these things. Karena kelelahan di tempat kerja adalah suatu yang mutlak. Yang tidak mutlak adalah kalau terus-terusan. It takes a toll on your mental health. Dan yang kelima adalah tidak diperlakukan dengan adil. Tidak diperlakukan dengan adil adalah suatu yang tidak semua orang alami, ya kan. Dan menurut artikelnya, aku lupa ngutip artikelnya, jika Anda merasa tidak diperlakukan dengan adil di tempat kerja, maka Anda lebih mungkin mengalami kelelahan kerja yang tinggi. Perlakuan tak adil tersebut bisa saja mencakup hal seperti adanya karyawan yang difavoritkan, kompensasi tak adil, dan perlakuan buruk dari rekan kerja. Itu sangat mungkin terjadi, dan mungkin beberapa perlakuan seksisme, rasisme, dan sebagainya yang ya kayak kalau kita pikir-pikir itu adalah red flag untuk kita udah jangan bekerja di tempat itu lagi. Sebenarnya aku sempat dibilangin, aku sempat aku sempat dibilangin sama orang kalau sama rekan kerja. Sebenarnya aku pernah dibilangin sama dia tuh kalau kita seharusnya melapor ke HR jika kita tidak diperlakukan dengan adil. Sama seperti poin tadi, beban kerja yang tak terkelola, kita bilang ke atasan kita. Dan I'm going to be honest with you,
nggak pernah melakukannya. Dan ya aku nggak punya banyak contoh ya untuk ini, tapi untuk tidak diperlakukan dengan adil itu menurutku sesuatu yang bisa diadilkan. Jika ada orang saying kayak kalau tidak diperlakukan dengan adil gitu, kalau rekan kerja suka ngomong jorok dan sebagainya, kita bilang ke HR. Atau rekan kerja suka melakukan sesuatu kayak judi bola gitu, sabung ayam, kita tinggal bilang ke legal staff, legal counselor dan sebagainya. Menurutku tidak diperlakukan dengan adil adalah permasalahan yang akan punya banyak channel untuk bukan mengadu ya, untuk mendapatkan perlakuan adil di tempat kerja. So this is one of the concrete reason ya that I can give ya kan. And that's good gitu. Kalau kalian tidak diperlakukan dengan adil, kalian tahu seharusnya bisa melapor ke siapa. Dan yang terakhir adalah ketidakseimbangan kehidupan kerja. Jika pekerjaan Anda terlalu menghabiskan banyak waktu, sehingga Anda tak mempunyai energi untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman, maka hal tersebut bisa membuat Anda kelelahan dengan cepat. Aku di sini ingin meluruskan satu hal. Nggak ada satu orang pun yang menjadi workaholic dengan sukarela. There's no such thing. Aku adalah orang yang ambisius dalam bidang karir. Aku selalu bilang, pacaran tuh nanti aja. Apa-apa yang nggak terlalu urgent tuh nanti aja. Kerja dulu. Pokoknya karir, menapaki karir yang penting. Tapi bahkan aku pun bukan orang yang dengan sukarela akan lembur dan masuk lebih pagi dan membuktikan orang-orang kalau aku bisa kerja dan sebagainya. Itu tidak sepenting itu. Nobody actually ever notice that. Jadi jika Anda terlalu banyak menghabiskan waktu bekerja, saatnya untuk refleksi diri. Apakah memang sepenting itu atau kita sebenarnya takut menghadapi teman atau keluarga atau masalah di rumah atau sebagainya. Nah, di sini aku tidak dalam posisi untuk memberikan diagnosa psikologis, tapi ada baiknya jika dikonsultasi minimal pada atasan Anda gitu. Anda gitu. Atasan kita masing-masing ya kan. Kalau ada ketidakseimbangan kehidupan kerja, best to say it before itu menggerogoti aspek-aspek lain dalam kehidupan kita. Dan percayalah, hidup tuh rasanya hambar banget kalau cuman kerja. Hambar banget. You feel like you're working but you never actually been there. So it takes a toll on your mental health too. Mungkin ini adalah asumsi yang sangat-sangat awam ya, tapi ya mungkin ini bisa diselesaikan mungkin apabila Anda menemui terapis atau psikolog atau psikiater. Mungkin juga untuk alasan-alasan yang di atas. Tapi kalau Anda sudah merasa kayak kelelahan banget di tempat kerja dan sebagainya, it never hurts to ask. Dan mereka adalah orang-orang yang memang capable di bidang ini. So, don't be afraid. Setelah kita melihat alasan-alasannya tadi, ada tanda-tanda kelelahan kerja juga. Yang saya kutip juga dari artikel yang sama yaitu sehatki.com. Ketika Anda mengalami kelelahan kerja, Anda akan menunjukkan berbagai tanda-tanda, baik secara emosional maupun fisik. Adapun tanda-tandanya adalah merasa berat untuk pergi bekerja. Anda akan malas untuk bangun tidur, mandi, berpakaian, dan berangkat kerja. Ini adalah salah satu bukan alasan. Ya, ini alasan. Ini adalah salah satu alasan klasik untuk orang yang kelelahan kerja. Aku sudah mengalami ini jauh lebih banyak daripada simptom-simptom lain. Jadi kalau udah males bangun tidur, mandi dan sebagainya, kita tuh udah nggak punya interest in
the job itself, in the office itself. Kita nggak punya interest dan kayak apa ya, you're at the point dimana lah ngapain aku ngantor, paling juga kayak gitu aja, paling juga orang-orang itu akan ngomongi itu, kita makan siang itu dan aku akan tetap pulang. Seperti yang aku bilang sebelumnya, kalau hidup cuman kerja itu terasa hambar. Dan kalau kita udah sampai di titik didihnya, kita udah di titik peningnya, udah di titik stresnya itu, kita malah nggak akan kerja. Nggak kerja, tapi nggak ngapa-ngapain juga. Itu adalah salah satu emotional toll yang pernah aku hadapkan, yang pernah aku hadapi early in my career gitu. Jadi it never hurts for me to say gitu, bagi kalian yang belum mengalami, kalau kalian merasa berat untuk pergi bekerja, itu adalah tanda kelelahan kerja yang paling utama, yang paling bisa kelihatan. Yang kedua adalah waktu bekerja terasa sangat lama. Dan ini mungkin atau tidak mungkin ada hubungannya dengan teori relativitas Einstein, ya kan? Kalau 1 jam itu relatif, bisa terasa lama, bisa terasa sebentar. Dan salah satu cara untuk menghadapinya yang aku tahu, yang aku biasa di tempat kerja adalah aku selalu menggunakan laptop, dan mungkin juga dari divisi lain kayak marketing atau finance juga ada PC ya kan. We can do all sort of thing in that PC. Satu sisi kita bisa bikin Excel sambil setel musik YouTube. Kita bisa nyalain Photoshop untuk desain, dan kita bisa dengerin podcast. Mungkin bisa dengerin podcastku juga ya kan. Tapi itu intinya itu. Ada banyak multitasking yang bisa dilakukan di tempat kerja. And I don't mean in a productive way. I mean in a fun way. In a way that will keep you occupied, that will never bore you down. Ada banyak banget rekan kerjaku yang lain yang suka nonton kartun di Disney Hotstar sambil nungguin WA atasannya dan sebagainya. It's good. Ada yang lainnya yang suka main Mobile Legends gitu sembari nunggu rendering Premiere. It's good. Lakukan apapun itu agar waktu bekerja tuh terasa sebentar, that you actually enjoy it. Dan untuk kamu actually enjoy your time at the workplace, kamu harus melakukan sesuatu yang memang kamu senangi itu selagi kamu bekerja. Jadi di saat yang sama kamu produktif, kamu meet the target, meet the deadline, tapi juga merasa senang melakukan itu. Dan kalau kalian bisa menemukan equilibriumnya, titik di mana kamu merasa senang dan semua orang merasa senang, trust me, itu adalah perasaan yang paling enak dalam bekerja. Oke, ini aku ngebacot tentang solusinya. Yang ketiga adalah tidak merasa tertarik lagi pada pekerjaan. Ini sebenarnya relevan dengan poin nomor 1, yaitu merasa berat untuk pergi bekerja. Anda akan malas untuk bangun tidur, bla 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 bla, dan tidak merasa tertarik lagi pada pekerjaan. Karena cukup relevan, aku akan langsung ke poin selanjutnya, yaitu menurunnya produktivitas. Ini penting, karena menurunnya produktivitas itu lebih ke karena kita bosen. Dan kalau udah bosen, mau dipaksa pun kita nggak bisa produktif gitu. Ending-endingnya kita akan just doing the fun way to work without being productive. Itulah kenapa aku ngomong sebelumnya, di solusi sebelumnya adalah kesinambungan antara kita tetap produktif dan tetap entertain dalam pekerjaan kita. It's really important. Kalau udah menurun produktivitas, itu apa-apa males gitu dan sebagainya. Karena mostly juga kita menurun produktivitas juga karena lelah dan sebagainya. So it's not a good thing to do. Cari tahu apa yang bisa menaikkan produktivitas kamu di tempat kerja. Yang selanjutnya adalah lebih sering marah-marah. Aku sedikit ngomong ini dengan gagap adalah karena aku takut ngomong. Jadi di sini ada penjelasannya.
Disadari atau tidak, Anda menjadi lebih emosional baik pada hal besar maupun sepele. Ini juga adalah tanda-tanda kelelahan kerja yang paling gampang ditemui dan paling gampang disalahartikan. Ada orang yang sering marah-marah karena kelelahan di keluarganya, ada yang kelelahan di sekolahnya dan sebagainya. Jadi menurutku dalam lebih sering marah-marah adalah salah satu simptom yang kita harus lihat dengan bijak. Jangan keburu nuding kayak kamu kelelahan ini ya, terus ternyata bukan. Dia tambah marah-marah dan kamu ditonjok. It's not a wise way to do it. Jadi my take adalah untuk orang yang lebih sering marah-marah, kalau kamu nggak deket, pergi aja. Kalau kamu deket, ya console him, her, maybe, atau membelikan hal apa yang dia suka gitu. Maybe buy him something expensive, something good, something fancy I guess. Tapi lebih sering marah-marah adalah sesuatu yang harus kita tangani dengan hati-hati. Apalagi di tempat kerja. Selanjutnya adalah aku akan merangkum yang selanjutnya jadi satu karena simptomnya sama dalam bidang sakit fisik, yaitu mengalami gangguan tidur dan menderita sakit kepala atau masalah pencernaan. Dua-duanya disebabkan oleh kelelahan kerja, so to say dalam deskripsinya. Tapi untuk kedua ini adalah aku lebih rekomendasikan kalian periksa ke dokter atau psikiater gitu daripada kayak, oh aku sakit kepala, berarti aku kelelahan kerja. Belum tentu gitu, siapa tahu emang dapet flu dan sebagainya ya kan. Jadi untuk dua simptom terakhir ini aku sangat-sangat sarankan untuk pergi ke dokter. Kecuali kalau saat kalian sakit kepala, kalian juga merasa berat untuk pergi bekerja, menurunnya produktivitas dan simptom-simptom lainnya ketemu. Nah, itu baru mungkin kalian bisa konklusikan kalau kalian kelelahan bekerja. Jadi sedikit main detektifan lah pada refleksi diri. Yeah, I think it's good because it is important to know thyself. Dan ada terakhirnya. Jika Anda merasakan tanda-tanda tersebut, sebaiknya segera beri perhatian yang lebih pada diri Anda sendiri. Jangan sampai keadaan ini terus berlarut hingga membuat kehidupan Anda menjadi kacau. Wow, ini adalah kata-kata puter yang inspirasional dan tidak inspirasional pada saat yang bersamaan ya kan. Tapi ya, it has some right things about it. Kita harus hati-hati dalam kondisi fisik kita, apalagi kalau lelah dalam bekerja. Ya cari tahu pertolongan. Nggak harus dari profesional, mungkin dari orang-orang terdekat juga bisa dan sebagainya gitu. Cuman satu hal yang aku perlu utarakan di sini adalah jangan anggap kelelahan kerja sebagai sesuatu yang enteng. Semua orang kena, tapi bukan berarti itu harus menjadi sesuatu yang normal. That's what I'm saying. Karena kelelahan kerja ya sedikit banyak bisa kita rasakan, kita tahu simptomnya tapi belum tahu kita merasa kayak ini kelelahan kerja, mungkin kayak ini kelelahan yang lain dan sebagainya gitu. So it's important to know the symptoms gitu. Aku harap itu semua tadi membantu, dan juga terima kasih untuk artikel Sehatki untuk semua tanda-tanda untuk kelelahan kerjanya. It's been really helpful. Dan sebelum kita mengakhiri podcast ini, aku tahu kalau bekerja adalah sesuatu yang harus kita syukur. Semua orang tahu. Tapi terkadang kita lupa mengurus diri sendiri. Kita terlalu sibuk bekerja. It's okay to take a break, to have a staycation, to play games that you like, or to just genuinely have a good time. Sebenarnya itulah yang paling penting. Itulah yang harusnya menjadi prioritas nomor 1 dalam menentukan karir kita. Aku salah gitu.
dulunya aku salah karena dulunya terlalu mementingkan karir gitu, dan kayak kerja kerja pulang kerja 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 terus sampai akhirnya berkali-kali aku jatuh sakit. Dan ketika sakit kita tuh menyadari it's really important for all of us. Dan aku di sini untuk mengatakan kalau kelelahan kerja tuh parah gitu, jangan sampai dapet gitu. Untuk kalian yang berusaha keluar dari capeknya kantor gitu, kelelahan di kantor, I'm here to stay. I'm here to say to you. Aku di sini cuma mau bilang that you are strong, stronger than you could ever imagine. And you know what strong people do? They take rest. Bener. Orang-orang kuat, mereka tahu kapan harus istirahat gitu. Mereka nggak ngambil semua lembur gitu dan kerja sampai tipes tuh enggak. They don't overwork themselves. Strong people are the one who know their limits. Orang-orang kuat adalah orang-orang yang tahu batas mereka di mana. Kalau mereka merasa capek, ya udah, istirahat. Jangan dipaksain. Dan aku berharap kalian dapat menemukan batas kalian dalam bekerja, dalam apapun itu, kalau bisa diaplikasikan ke bidang lain, dan beristirahat dengan cukup. Kadang beristirahat dengan cukup tuh also has been taken for granted gitu ya kan. Apalagi untuk anak-anak kuliah kayak tidur hanya untuk orang lemah wih gitu ya kan. Kalau udah umur 30, 40, 50 kalian baru menyadari kalau tidur tuh penting banget. So buat kalian yang dengerin, aku I appreciate kalau podcast ini bisa nemeni kalian gitu, atau bahkan bisa membantu kalian, atau mungkin bahkan dalam topik kali ini ya kan, dalam kelelahan dalam bekerja gitu. I would really be thankful, dan aku berharap kalian semua baik. I hope you guys stay safe and God bless you. Kita akan akhiri podcast ini dengan jargon kita, in for a penny, in for an experience. This is Alessandro Mulya from Randomness Personified, signing out. Peace.